we are follow the social media for Indonesia last 10 days or last 2 weeks, and also last two days in Bahrain. We see the training for Indonesia. All the video I see, it's a funny training, like a funny training. So it is this match very important for the players, because when I see the preparation for Indonesia, I feel it's a funny training, not focus on the match. And another question, the last match between Bahrain and Indonesia, it's in this stadium, and the result, it's 10-0 for Bahrain. Ya, itulah bentuk cywar yang berkedok pertanyaan yang dilancarkan oleh awak media Bahrain. Ada sebuah misi khusus ataupun misi titipan dari pihak timnas Bahrain yang tampaknya ingin menyerang mental para pemain timnas Indonesia. Sebuah misi khusus yang ingin mengingatkan kembali rasa sakit itu, yaitu bagaimana tak berdayanya timnas Indonesia saat menghadapi timnas Bahrain di Bahrain National Stadium. Namun sialnya, yang menjadi perwakilan pemain ke pre-match press conference itu adalah seorang pria dingin yang tampaknya sudah bosan dengan cywar sepele semacam itu. Pria dingin itu tentu saja the breaker timnas Indonesia bernama Kelvin Verdonk. Media Bahrain mengatakan yang intinya timnas Indonesia itu terlihat sangat santai atau bahkan tak serius dalam persiapan mereka. You can't do 16-18, bro. 16-18, what is this, bro? Go. Yeah. Maka dari itu terlihat jelas jika pihak sana tampaknya telah tergocek oleh jokes netizen dan admin sosial media timnas Indonesia. Mungkin dalam hati Verdonk saat itu, ya, kalian tak tahu bagaimana sakitnya dan kerasnya latihan kami saat kamera dimatikan. Karena di sana ada seorang pelatih yang tak pandang bulu dalam menerapkan metode latihan yang sungguh amat keras. Kemudian media Bahrain mengajukan pertanyaan dengan membubuhkan kalimat sensitif. Sebuah kalimat provokatif yang sudah sangat jelas sebagai bentuk cywar mereka untuk menyerang mental seorang Verdonk. The last match between Bahrain and Indonesia, it's in this stadium, and the result, it's 10-0 for Bahrain. Maka reaksi Sigma Verdonk pun tak mampu ia sembunyikan. Ya, sekali lagi, mungkin yang ada dalam hati seorang Verdonk saat itu adalah, pertanyaan kalian sungguh sangat lucu. Bagaimana mungkin membandingkan sebuah hasil pertandingan yang sudah sangat lama dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang sudah mengalami transformasi total? Dari sisi market value saja ada rentang harga yang sangat jauh berbeda. Timnas Bahrain memiliki total market value sebesar 158 miliar. Sedangkan timnas Indonesia memiliki market value 426 miliar. Dari sisi pemain yang berkarir di luar negeri pun sungguh sangat jauh berbeda. Timnas Indonesia hanya memiliki 2 pemain abroad atau pemain yang bermain di luar negeri. Dan itu pun hanya bermain di liga yang katanya hanya liga biasa. Moset ATD bermain di Kuching City Liga Malaysia dan Mohamed Marhon bermain di Kuwait FC Liga Kuwait. Sedangkan timnas Indonesia lebih dari separuh pemainnya merupakan pemain abroad yang bermain di liga elit Eropa. Dan kembali ke seorang Verdonk, kita tentu melihat ada aura yang berbeda di sana. Wajah kalem dengan ekspresi dingin, tampaknya Verdonk ini ketularan sifat dari sang kakak yaitu Daryl Verdonk yang merupakan seorang atlet UFC. Entah bagaimana didikan dan latihan keras dua bersaudara ini. Punya tubuh yang tak begitu besar, namun punya ketangguhan yang tak main-main. Coba perhatikan bagaimana kuatnya kuda-kuda Verdonk saat mempertahankan bola dari pemain sebesar Harry Souttar. Ataupun tingginya lompatan Verdonk saat duel di udara.
Kerasnya latihan sang kakak yang merupakan atlet UFC tampaknya turun langsung ke seorang Verdong. Stamina yang merupakan variabel penting sebagai seorang atlet UFC juga terlihat ada di diri seorang Kelvin Verdong. Maka jangan heran selama 90 menit, pemain ini yang paling stabil untuk turun naik dan tak berhenti berlari dalam bertahan juga membantu penyerangan timnas Indonesia. Bahkan 2 laga terakhir yang timnas hadapi itu bukanlah tim sekelas ASEAN, melainkan tamu tetap Piala Dunia yaitu timnas Arab Saudi dan Australia. Yang bahkan dalam match terakhir melawan Australia, sungguh Verdong ini benar-benar mengantongi pemain lawan yang menyerang lewat sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Jujur saja, kalau melihat sosok seorang Verdong ini, yang terbayang adalah pemain ini akan menjadi pilar penting sekaligus panjang bagi perjalanan timnas Indonesia. Mengapa kami bisa mengatakan demikian? Ya, salah satu tantangan atau ujian bagi seorang atlet profesional, terlebih lagi atlet yang lagi naik daun tentu saja adalah star syndrome. Sebuah penyakit yang sudah sering terjadi dan sangat mengacaukan fokus dan karir atlet-atlet kita, terutama pemain lokal kita yang dulu-dulu. Dan Verdong ini berbeda. Orang ini tampaknya hanya hidup untuk bermain bola. Coba perhatikan saat pemain lain kerap kali membagikan momen di sosial media milik mereka, maka di sosial media Verdong akan sangat jarang kita temukan hal itu. Atau kita ambil contoh yang terbaru, di saat pemain lain selalu membagikan ke sosial medianya yang akan atau tengah melakukan perjalanan untuk pertandingan timnas di sosial media, Verdong sungguh tak kita temukan hal semacam itu. Verdong adalah satu-satunya pemain di timnas kita yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang. Semua kegiatannya tidak pernah di-up ke sosial media miliknya. Pemain yang sungguh jauh dari kata drama apalagi sensasi. Tak ada artis dan selebgram FOMO yang mampu masuk apalagi mengacaukan fokus dari seorang Verdong. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali selebgram yang memanfaatkan para pemain timnas untuk mengangkat popularitas mereka. Bagi Verdong, haram hal semacam itu terjadi pada dirinya. Maka jangan heran di klubnya, ia begitu stabil dan tak tergantikan di sana. Sedangkan di timnas, kita selalu dibuat terpukau atas penampilannya. Sebuah seni juga pertunjukan berkelas dari seorang pemain baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Ia memang introvert yang kalau dilihat-lihat, pemain ini seperti sulit sekali untuk bergaul. Tapi siapa sangka, sekali Verdong berbicara, sekali bermes Hilgers pun berhasil ia angkut ke timnas Indonesia. Yang mana drama tarik ulur Mes Hilgers menjadi bagian timnas Indonesia itu sungguh sangat alot dan telah berlangsung sejak 2021 silam. Kemudian ada satu pernyataan Verdong yang menurut kami sangat berkelas. Saat media juga netizen kita begitu mengeluh-elukan namanya dan menganggap Verdong ini adalah bagian yang sangat penting dalam keberhasilan timnas akhir-akhir ini, apa tanggapan seorang Kelvin Verdong? I think it's not because of me that we don't lose a game. I think Indonesian football is growing, and I think we have a very good team with a lot of quality. So I think that's the reason why we didn't lose the last 2 games. Alih-alih merasa hebat dan jumawa, Verdong justru mengapresiasi rekan-rekan setimnya dan timnas Indonesia itu sendiri. Ya, timnas Bahrain memang kuat. Mereka bahkan membuat kejutan dan mampu mengalahkan timnas Australia. Dan tak heran timnas Indonesia pun mereka anggap sebelah mata. Terlebih lagi ada riwayat kekalahan memalukan bagi timnas Indonesia dengan skor 10-0.
Namun apalah itu, membandingkan masa kegelapan timnas dengan timnas sekarang yang tujuannya untuk menanamkan rasa takut dan menghantam mental pemain kita adalah cara yang sangat sampah dari pihak lawan. Maka reaksi dari Verdonk saat itu seperti mewakili dari jutaan supporter timnas Indonesia. Dan sebagai penutup, kami hanya ingin mengutip kalimat dari seorang Kelvin Verdonk. Setiap pemain timnas Indonesia sudah saling mengetahui kualitas satu sama lain. Kami telah berlatih dan melakukan pekerjaan yang baik. Maka pada besok hari kita lihat saja apa yang akan terjadi.